Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Si Sultan mana? Ini Pak yang on cam. Ah ya, mana file video Oh, shortnya? oh iya, bentar Pak, saya kirimkan ke Bapak. Ya, nanti jam 12 biar kita mulai. Hmm. Oke, kita melanjutkan materi kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kan itu sampai di sebelum ini ya mengenai apa namanya keadilan sosial ya. Nah, maka sekarang kita akan bahas bagaimana penekanan pentingnya sistem ekonomi Pancasila itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Melalui ketetapan MPR nomor 2 ya tahun 78 itu menyatakan bahwasannya apa? Pancasila yang bulat dan utuh dalam artian ini harus diterapkan ya, dilaksanakan dan dijalankan seutuhnya dan sepenuhnya ya, maka ini akan bisa memberikan keyakinan kepada kita semua terhadap ideologi kita itu akan bisa memberikan kebahagiaan hidup bagi rakyat Indonesia yang didasarkan kepada apa? Keselarasan dan keseimbangan. Inilah yang kemarin kita bahas mengenai apa? Keadilan sosial tadi. Ya, jadi keadilan itu pun juga dia sifatnya harus dinamis. Nggak boleh dia sifatnya statis. Kalau statis, kita nanti nggak perlu capek-capek kerja, nggak perlu kita capek-capek kuliah, karena kita akan dibayar sama dengan orang lain, kan gitu ya. Makanya perlu ada yang keadilan itu yang sifatnya adalah dinamis, ya. Orang yang membutuhkan akan dapat bantuan, tapi orang yang bisa memberikan lebih daripada yang lain, maka dia akan bisa mendapatkan lebih dari apa yang didapatkan oleh orang lain. Makanya di sini pun juga keselarasan dan keseimbangan itu berdasarkan ketetapan MPR ini tidak hanya ya berkaitan kepada ekonomi dan diri kita sendiri, tetapi apa? Ada hubungan dengan manusia dengan masyarakat lain. Jadi antara manusia dengan manusia lain, kemudian antara manusia dengan alam, ya, kemudian manusia dengan Tuhannya, ya, kemudian hubungan antara bangsa dengan bangsa lain. Sehingga nanti kemajuan yang sifatnya lahiriah, ya, kalau lahiriah itu kan lebih ke apa namanya ya, ke misalnya tadi kita tuh nggak punya uang, sekarang punya uang, yang tadinya nggak kerja, sekarang udah kerja, yang tadinya kurang pintar, sekarang udah pintar, kan gitu ya. Itulah yang dikatakan dengan kemajuan lahiriah dan juga kebahagiaan rohania. Makanya harus hidup secara seimbang. Ya, ini penekanan pentingnya sistem ekonomi Pancasila itu berdasarkan Undang-Undang 45. Oke, kemudian di dalam ketentuan dasar konstitusional kita, ya apakah itu Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen ya, itu terkandung di dalam pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Di mana pasal 33 itu menetapkan apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Inilah dia konsep koperasi. Inilah sebenarnya konsep sistem ekonomi yang di apa namanya? Yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar kita. Ya, jadi ekonomi itu harus berdasarkan usaha bersama. Jadi harus kita sama-sama membangun, harus sama-sama berkegiatan ekonomi, ya kan dengan azas kekeluargaan, maka kita akan bisa membangun perekonomian negara lebih baik ke depannya. Kemudian di ayat kedua di pasal yang sama, ya, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Makanya ada perusahaan BUMN, kan gitu ya. Nah, terutama yang memang strategis ya, kayak listrik, kayak minyak, kan gitu ya. Nah, itu kan menguasai hajat hidup orang banyak, maka harus sepenuhnya dikuasai oleh negara. Kemudian bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ya, jadi kayak Freeport dulu sebelum diambil alih, ya kan sekarang sisa-sisanya, nah, itu sebetulnya negara sudah melanggar undang-undang ini, ya. Nah, karena kita nggak bisa menguasai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian di pasal 27 ya, itu menyatakan bahwasannya apa? Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak. Tapi jangan diartikan bahwasannya apa? Kita begitu tamat kuliah, kita begitu tamat sekolah, maka otomatis nanti akan diberikan pekerjaan dari negara. Bukan seperti itu juga konsepnya, ya. Nah, jadi bukan seperti itu juga konsepnya. Nah, maka jangan nanti menyatakan, wah ini negara ini apa ini kok nggak bisa menyediakan lapangan pekerjaan segala macam, kok kita jadi pengangguran kan gitu ya. Nah, kemudian di pasal 34 menetapkan bahwasannya apa? Kaum yang miskin, anak-anak terlantar itu harus dipelihara oleh negara. Dipelihara di sini dalam artian ya harus bisa ditanggulangi ya. Nah, jadi kalau dia nggak mampu diberikan bantuan hingga dia menjadi orang yang mampu secara ekonomi, kan gitu. Jadi inilah tiga dasar ya yang apa namanya dalam kehidupan ekonomi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 ya. Ini amandemen yang pertama atau yang kemana ini? Yang keberapa ini? Ada yang tahu? Tahun 2000 itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang keberapa? Kalau nggak salah yang pertama sih. Ada yang tahu nggak? Yang ketiga, 2000 Yang itu yang ketiga. ketiga kalau nggak salah, Pak. Yang 2000 itu yang ketiga. Yang pertama tahun berapa? Kan nggak mungkin tahun 98, 99. Tahun 99, Pak. 99? 99, 2000, 2000, 2001. yang kedua, Pak. Oh, Yang kedua, Pak. yang kedua berarti ya. Nah, amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua ya, tahun 2000 ya. Nah, jadi di sini amandemen tahun 2000 pasal 33 itu ditambah 2 butir. Kan sebelumnya tadi kan pasal 33 ini kan cuma ada 3 ayat ya, 3 butir ya. Ya, ayat pertama, ayat kedua maupun ayat yang ketiga. Tapi dengan adanya amandemen dia jadi 5 butir. Nah, jadi tambahan butir yang pertama ataupun nanti ayat yang keempat, ya kan, perekonomian nasional itu diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Jadi kalau ini pun juga diartikan secara luas, ya kan terutama apa demokrasi ekonomi, ya. Jadi ini banyak sekali yang mengartikan ya kebablasan di sini yang dinamakan demokrasi ekonomi itu ya mau siapapun bisa berkegiatan ekonomi di Indonesia, kan gitu. Karena demokrasi, ya. Jadi di sini ada kebablasan yang luar biasa. Jadi inilah yang menyebabkan begitu banyaknya investasi-investasi asing, ya kan, yang tidak melihat bagaimana kondisi masyarakat di sekitarnya, kan gitu. Karena apa? Karena yang prinsip-prinsipnya itu agak diabai-abaikan, gitu. Ya, agak diabai-abaikan. Kayak mana misalnya pertambangan gitu, mau dia berkelanjutan, mau dia berwawasan lingkungan, kan gitu. Ya apa rupanya yang udah dilakukan oleh misalnya ya kayak Freeport misalnya. Udahlah satu gunung, ya kan dihilangkan, ya kan jadi lembah gitu. Itu kan udah merusak lingkungan, kan gitu. Apanya yang mau berwawasan lingkungan, apanya yang berkelanjutan, kan gitu. Ya, jadi ini pun juga prinsip-prinsip ini belum bisa diterapkan dan apa namanya istilah demokrasi ekonomi itu pun juga banyak yang mengartikan itu kebablasan, ya. Kemudian tambahan butir yang kedua berarti ini menjadi ayat yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 33 ini diatur di dalam undang-undang.
Ya, salah satunya itu yang kayak sekarang adalah yang terbaru adalah Undang-Undang Cipta Karya kan gitu ya. Nah, Undang-Undang Sapu Jagat kan gitu ya. Jadi walaupun ya 3 butir awal di dalam pasal 33 itu yang merupakan warisan dari pendiri Republik Indonesia ya, Presiden apa namanya Presiden Soekarno sama wakil presidennya Hatta ya kan, itu tetap bertahan tidak berubah, di mana ideologi ekonomi ataupun paham demokrasi ekonomi yang dianut oleh pendiri bangsa terus dijadikan pegangan dengan tambah-tambahan yang diperlukan untuk maksud terus-menerus meningkatkan kesejahteraan umum. Ya, walaupun secara maksud dan tujuan itu bagus adanya penambahan butir yang keempat tadi, tetapi penerapan dari prinsip-prinsipnya itu belum bisa diterapkan secara 100% dan istilah demokrasi ekonomi ini pun juga menjadi rancu dan bablas. Ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan ya perekonomian kita ini kayaknya dikuasai sama pihak-pihak tertentu. Kan gitu, karena ada istilahnya apa? Demokrasi di sana. Oke. Kemudian apa sih yang penting dari apa namanya pasal 33 ya kan? Nah, kalau kita lihat di ayat ataupun butir yang pertama ya kan, perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Kalau dari pengertian sempit ya, makna usaha bersama ini dapat dikaitkan dengan koperasi. Tapi dalam pengertian luas merujuk kepada pengertian suatu sistem perekonomian nasional. Ya, jadi sistem ekonomi nasional itu harus dikaitkan dengan usaha bersama dari seluruh elemen rakyat Indonesia. Sehingga semua rakyat Indonesia itu harus memiliki kontribusi terhadap perekonomian. Dengan apa? Dengan kemampuan dan spesialisasinya masing-masing. Seperti yang pernah kita bahas minggu lalu kan gitu ya. Ya, kalau memang dia hanya berkemampuan di bidang tenaga, hanya mampu untuk menjadi kuli bangunan, maka dia berkegiatanlah di kuli bangunan tadi kan gitu. Kalau memang dia punya tenaga, ya kan, kemudian dia jadi olahragawan, ya kan, maka dia berkegiatanlah di olahragawan tadi, kan gitu. Ya, Pak, apa rupanya kegiatan ekonomi di olahragawan? Ya banyak, kan gitu. Ya kalau misalnya dia jadi juara, kan dia dapat uang hadiah, kan gitu. Ya, jadi itu pun juga merupakan salah satu sumbangsinya, kan gitu. Ya. Nah, kemudian ya, pengertian kebersamaan di sini ya, karena azas kekeluargaan tadi ya, itu tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi apa? Lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi yang tidak hanya dijalankan oleh bentuk usaha saja. Jadi setiap orang harus berkontribusi. Bukan harus dia dalam bentuk perusahaan, harus PT, harus CV. Karena kan bentuk-bentuk usaha itu kan banyak ya. Dari yang perorangan, ya kan firma, CV, maupun PT, kan gitu ya. Jadi semuanya itu akan bisa berkegiatan. Jadi kalau kita tidak memberikan sumbangsi secara ekonomi, berarti kita tidak menjalankan sistem ekonomi yang sudah yang bukan sudah diterapkan ya, yang sudah ada di dalam ideologi kita. Nah, itu dia. Ya, kemudian apalagi ajas kekeluargaan itu merujuk kepada semangat persamaan, jiwa gotong royong, ya kan, dan juga kerjasama. Nah, jadi ya harus bekerja sama, jangan hanya sendiri-sendiri kan gitu. Ya kalau kayak gitu Pak, ujian nanti kami boleh lah Pak contek-contekan. Nah, itu lain lagi cerita, ya. Nah, bukan itu dia. Ini maksudnya adalah untuk mencapai satu tujuan. Ya kalau kalian mau bersama-sama, belajarnya sama-sama, bukan waktu ujiannya, kan gitu. Ya, waktu belajarnya sama-sama biar tujuannya apa? Mendapatkan nilai bagus waktu ujian. Kan gitu. Ya. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan azas kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, kalimat dikuasai oleh negara. Nah, ini mencakup pengertian kepemilikan dalam artian publik dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah yang dibebankan kepada tugas-tugas khususnya.
Ya misalnya kayak PLN, ya kan harus bisa dia menyediakan listrik dari Sabang sampai Merauke. Walaupun sampai saat ini belum 100% ya, karena masih ada beberapa wilayah yang belum teraliri oleh listrik, kan gitu. Atau misalnya kayak Pertamina gitu, harus bisa menyediakan bahan bakar yang murah, terjangkau, dan bisa diakses dengan mudah oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, walaupun juga masih belum 100%, tapi itulah dia tujuannya. Supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa mendapatkan minyak tadi maupun listrik tadi dengan harga yang terjangkau. Kalau dibiarkan ke pasar, ya kan, orang asing yang apa namanya menyediakannya, ya otomatis perusahaan itu kan pasti akan mencari keuntungan. Ya, karena dia mencari keuntungan, maka harga barang tadi itu, harga listrik maupun harga minyak tadi itu ya otomatis akan lebih mahal. Kan gitu. Ya, jadi inilah hal yang penting di dalam pasal 33. Kemudian pasal 34 ya dari amandemen ya, itu ada penambahan 3 butir baru. Di mana butir yang pertama, negara itu mengembangkan sistem jaringan sosial. Nah, jadi berdasarkan pasal 34 inilah ya butir yang baru, maka jaring pengaman itu disediakan. Makanya adalah ibaratnya apa? Jaring pengaman sosial di bidang keuangan, ya kan di bidang kesehatan. Ya, kalau di bidang kesehatan itu kan kayak BPJS kesehatan ya. Kemudian di bidang ketenaga kerjaan, ya, itu BPJS ketenaga kerjaan masuk ke dalam sistem jaringan sosial tadi. Kemudian yang kedua, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi kayak pendidikan, jalan, irigasi yang memang dirasakan oleh masyarakat secara umum, ya itu harus bisa disediakan oleh negara. Kan gitu. Nah, kemudian ada lagi tambahannya ketentuan lebih lanjut, maka ini akan diatur di dalam undang-undang yang lain, kan gitu ya. Nah, jadi inilah dia tambahan 3 butir baru di dalam pasal 34 ya berdasarkan amandemen di tahun 2000 tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi Pak, kalau jalan berlubang itu bisa dituntut Pak pemerintah. Jalan berlobang Hmm. bisa ya, tapi nggak bisa perorangan kan gitu. Class action kan gitu. Tapi belum pernah pula sejarahnya, ya kan, rakyat itu bisa menang, kan gitu. Karena nanti negara pasti akan berkelit di mana terbatasnya kemampuan keuangannya, kan gitu. Tunggu dulu. Ini kok banyak kali ini tugasnya nih, Sultan. Itu video semua Pak. Setiap kelompok. Iya, yang La berdasarkan ilaha kelompok kemarin illallah. kan. Kan yang saya suruh itu kan cuma kelompok berapa itu kemarin? Kelompok 5 kan? Lah itu bukan satu yang semua kelompok juga buat Pak. Enggak, nanti setiap minggu beda-beda kelompoknya, beda-beda topiknya. Jadi setiap minggu itu cuma satu kelompok di dalam kelas kalian ditandingkan dengan satu kelompok dari kelas sebelah. Eh, 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 Kenapa? kami Apa dia kira bilang? Pak, maksudnya itu kalau saya izin Pak, maksud saya gini, kan kami kelompok 5 kan buat video. Kami kira itu videonya itu berdasarkan bab yang ada di buku itu. Jadi kelompok 1 bab 1 kayak gitu. Enggak, kan ada di WA saya masih Sultan. Saya bilang kelompok 5 ya kan hanya Itu kelompok 9 bukan maksud Bapak, bukan kelompok 5. Oh, bukan kelompok 5 ya, kelompok Ya. 9 ya. Nah, kelompok 9 ya kan untuk minggu ini buat video short dengan topik Oh, saya apa? pikir itu cuman permisalan doang, Pak. Makanya saya suruh buat semua kelompok. Ya Allah.
Yang setiap kelompok itu yang nanti dikumpul di akhir bulan ini, itulah yang dia menerjemahkan per bab-bab tadi. Kemudian masing-masingnya itu buat PowerPoint-nya. Kan gitu kan? Nah, jadi kalau minggu ini kelompok 9 kan random saya bikin. Nanti minggu depan ya kan entah kelompok nomor berapa lagi nanti saya tetapkan dengan topik yang berbeda lagi. Jadi hanya kelompok itu aja yang membuat video tersebut. Begono. Hmm, Oh, tugasnya alah banyak kali, Pak. Sultan, Sultan. Tugasnya serentak kali, Pak. Jadi saya bingung gitu. Nah, itulah kamu. Orang kamu juga nggak mau kali lah bertanya-tanya kepada saya gitu. Tinggal WA-WA aja, kek, gitu. Ya Allah, makanya begitu saya buka kok Google Drive, begitu saya buka lagi loh, kok banyak kali nih, apa ini? Kok kayaknya semua semua kelompok ini udah ya kan, 9 kelompok ini masuk. Nah, itulah dia. Hmm, udah lah. Yang kelompok yang lain minggu depan bikin lagi lah kalian nanti ada lagi. Tunggu sebentar ya. Oh alah, Sultan, Sultan. Inilah kamu ini. Tugasnya Oh serentak, alah. Pak. Saya bingung. Di dosen lain pun tugasnya serentak juga, Pak. Ya nggak tahu lah saya kalau dosen lain bikin tugas juga, mana lah tahu saya. Kan saya Tapi nggak ada nanya-nanya sama dosen lain. tapi saya kalau di grup itu, Pak, SS-an kita tuh selalu saya sampein ke grup, Pak. Jadi kawan-kawan lah yang bantu nerjemahin. Kadang saya salah tafsir juga. Hmm, itulah kamu. Ya ini tetap aja nanti yang berarti kan yang minggu ini kan kelompok 9 saya bilang kan. Apa perlu aja, Pak, kita buat grup kelas, Pak? Biar sama-sama Enggak, ngurus. saya nggak mau. Kan udah banyak kali grup saya. Malas saya. Ya, jadi tanggung jawabmu itu untuk menerjemahkannya itu. Kesalahanmu itu. Dan ini pun juga begitu saya lihat ya kan, yang topiknya itu apa untuk minggu ini? Saya bilang, apa itu sistem ekonomi kan gitu kan? Bukan jenis-jenis sistem ekonomi. Yang dibuat sama kelompok 9 ini apa? Apa jenis-jenis dari sistem ekonomi kan gitu. Kita tengok aja lah hasilnya nanti kalau dari saya pribadi. Hasil dari kelompok 9 ini kurang bagus. Ya, tapi nggak tahu lah kalau kalian nanti pandai ya kan membuat karena kan apa namanya penilaiannya itu kan dari banyaknya viewer ya kan, like sama komen. Tapi ini statusnya UTS atau tugas kuis, Pak? Tugas ini. Kalau UTS-nya lain lagi minggu depan. Itu tugas. Kan di dalam penilaian saya ya kan, tugas sama kuis itu kan ada bobotnya kan. Kan kemudian saya bilang apa? Kalau misalnya nggak ada kuis, maka bobot kuis itu masuk menjadi tugas. Kan gitu. Bobot kuis sama tugas itu kan kalau di total 60%.
Sementara ini penugasannya kayak mana? Penugasannya kan yang secara keseluruhan, yang pertama itu kalian menerjemahkan setiap bab itu, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, buat PowerPoint dari hasil terjemahan setiap babnya yang udah dibagi per kelompok. Kan gitu kan? Nah, kemudian yang ketiga, inilah nanti yang setiap minggu. Di mana setiap minggu itu akan saya pilih satu kelompok per minggu untuk membuat video short dengan topik yang berbeda-beda. Nah, jadi kan minggu ini kan kelompok 9 saya pilih. Nah, jadi nanti minggu depan ya kan bisa jadi nanti kelompok 1, bisa jadi nanti kelompok 10, bisa jadi nanti kelompok 6 dengan topik yang berbeda. Otomatis dia nggak lagi sama dengan topik minggu ini. Begitu. Paham? Paham, Pak. Pak, mau Paham, nanya. paham, Pak. Apa itu? Ada yang mau nanya? Siapa yang nanya? Berarti Pak, tiap kelompok itu tetap sama kan Pak? Misalnya si Sultan kan kelompok 9. Berarti dia ngerjain Ya, bab 9. Atau Bapak pilih lagi, misalnya dia kelompok 9, dia bisa bisa aja dia ngerjain yang bab 8 atau bab ke-7 gitu. enggak. Kalau yang per bab itu, itulah yang tadi penerjemahan sama bikin PowerPoint-nya. Kalau itu udah tetap dia per kelompok sesuai dengan bab-babnya. Dikumpul kapan? Kalau yang dua itu dikumpul akhir bulan ini. Itu Paham? dibuat di Oh, Pak, itu dibuat berarti di video. setiap untuk Iya, terjemahannya itu nanti dalam bentuk Word. PowerPoint-nya itu dalam bentuk format PPT. Dikumpul nanti akhir bulan untuk masing-masing kelompok dengan bab-babnya. berarti untuk tugas video itu memang nanti topiknya itu nanti pas Bapak kasih gitu berarti kan, Pak? Iya, untuk Oh, minggu ini itulah khusus saya sistem bilang ekonomi. kelompok 9 dengan topik apa Sistem itu ekonomi. sistem ekonomi. Jadi hanya kelompok 9 yang membuat video itu khusus untuk minggu ini dengan topik apa itu sistem ekonomi. Begitu. Nanti minggu depan ya kan saya tentukan lagi misalnya kelompok 3 membuat video short tentang topik apa namanya sistem ekonomi Pancasila misal. Maka nanti minggu depan itu yang bikin video shortnya itu cuma kelompok 3 tadi dengan topik apa itu sistem ekonomi Pancasila. Kan gitu. Sementara kelompok yang lain enggak mengerjakan video short. Tapi kalau yang penterjemahan tadi sama PowerPoint-nya itu sudah ditetapkan cuma sekali aja kalian ngerjakannya itu. Nanti dikumpul di akhir bulan. Nggak lagi nanti berubah-berubah. Yang berubah-berubah itu cuma topiknya untuk video short. Itu pun juga setiap minggu saya gilir. Hanya satu kelompok per minggu. Jadi kalau misalnya kelompok 9 udah minggu ini, maka minggu-minggu selanjutnya dia nggak lagi bikin. Pak, izin bertanya Pak. Nah, apa itu? Saya kan dari kelompok 1 nih Pak. Apakah kan kelompok 9 minggu ini pengumpulan nih kan Pak. Apa boleh Ya, Pak kelompok 9 tag ulang Pak? Deadline-nya malam ini juga nggak apa-apa Pak dikirim Pak. ya nggak bisa. Karena kan saya janjikan sama kelas B. Ya kalau memang kayak gitu, ya kelas B duluan nanti masuk jam 12. Saya silahkan di orang itu udah mulai. Kalau kalian mau kayak gitu, ya kalian rugi di waktu nanti. Ya nggak jadi masalah sih. Kalau kalian mau tag ulang. Nggak apa-apa Pak, kami tag ulang aja Pak. Nah, ya udah, kalian tag ulang juga. Tag ulang silahkan. Kelompok 9. Ya kan, topiknya itu apa? Kan udah saya bilang topiknya itu adalah apa itu sistem ekonomi. Kan gitu. Nggak ada di situ saya bilangkan apa jenis-jenisnya.
kan gitu. Ya Pak, dari awal udah salah tafsir Pak, jadi salah Nah, menjalankan tugas Pak. Makasih ya Pak. oke. Jadi kelompok 9 bakal bisa nyusul di malam ini atau besok boleh Pak? Atau malam ini Ya, juga? ya terserah. Kalau kalian mau tag ulang, berarti video yang tadi dikirim si Sultan, ya kan itu nggak saya publish. Tapi nanti jam 12 anak B udah siap videonya. Jadi mereka nanti mulai publish dan mulai nanti orang tuh nyebar ke kawan-kawan orang itu apa segala macam ya kan, entah mungkin ke mamanya, entah ke keluarganya, entah kemana, kawan SD orang itu ya kan, entah keluarga pacarnya ya kan. Jadi makin banyak yang ngelihat, makin banyak yang nge-like, makin banyak yang komen, maka otomatis nanti akan makin tinggi nilainya kan gitu. Nah, jadi ibaratnya kan ada 3 tugas untuk setiap kelompok, ya kan? Nah, jadi 3 tugas itu masing-masing tugas itu nanti bobotnya 20%. Jadi kayak video short itu ya nanti per minggu. Jadi kelompok 9 ya udah minggu ini kan gitu. Nanti minggu depan kelompok 9 nggak lagi bikin video short karena udah jatahnya itu di minggu ini. Pak, izin Pak. Ya, apa itu? Eh, Kami kelompok 1 udah ngebuat video short dengan tema ini. Bisa nggak kelompok 1 aja, Pak? Dengan tema yang itu, sistem ekonomi Indonesia, menjelaskan tentang sistem ekonomi. Udah selesai juga. Atau nggak bisa ya? Enggak, karena sudah saya tentukan kelompok 9. Oh, oke Pak. Makasih ya, Pak. Iya, Pak, izin bertanya lagi Pak. iya apa itu? Berarti pengumuman pemenangnya itu Pak di minggu depan hari Jumat lagi ke Pak? Pengumumannya, iya di hari Jumat. Oke Pak, makasih ya Pak. Jadi nanti saya tutup itu di hari apa namanya di hari Kamis. Nah, Kamis jam 12 siang ditutup. Baik Pak. Nah, kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya ya kan apa namanya? Kalian tadi siapa yang apa sih? Siapa tadi? Yang bilang udah ngetek itu tentang itu. Saya, Pak. Najwa Ah, Nanda. ya kompromi lah kalian coba. Kalau misalnya apa? Kalau kelompok 9 mau tetap minggu ini ya kan ngetek ulang ya. Tapi kalau misalnya kelompok 9 mau berbesar hati, ya udahlah kalian aja kelompok 1, ya udah silakan. Tapi segera dikabari ke saya. Ya, Pak. Oke, Pak. Nah, Baik, ya Pak. kalian lah 2 kelompok kompromi, jangan saya yang menjadi apanya, ya. Baik Pak. Iya, Pak. Nah, itu Baik, Pak. jalan tengah dari saya. Kalau memang mau, ya. Oke. Nanti coba ya kalian kompromi itu dulu ya. Baik Pak, Nah, terima kasih Iya, Pak. Pak. Baik, ya, Pak. tapi jangan Makasih, Pak. lama-lama karena nanti jam 12 yang kelas B itu udah langsung naik di YouTube-nya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jadi minggu depan kita akan ujian tengah semester ya. Pakai akses Google Form. Jadi pastikan semuanya punya paket data. Punya handphone semua nggak? Ada yang nggak punya handphone? Punya semua, Pak. Punya semua kan? Nah, kalau punya semua, usahakan ada paket datanya. Jadi nanti kita menggunakan Google Form untuk ujian tengah semester minggu depan. Dari materi yang pertama sampai dengan materi minggu ini. Ya. Jadi itu yang kalian pelajari ya, dan kita akan ujian UTS minggu depan. Mengenai pakaian itu silahkan kalian tanyakan ke prodi. Kalau untuk hari apa namanya, kalau untuk UTS kayak mana pakaiannya, kalau memang disuruh sama prodi hitam putih ya pakailah hitam putih. Tapi kalau dibilang prodi bebas ya silahkan bebas kan gitu. Tapi jangan juga pakai apa ya, baju renang ke kampus kan gitu ya. Nah, jadi silahkan ya nanti tanyakan ke prodi. Saya nggak ada menetapkan
pakaiannya harus hitam putih, harus ini apa segala macam. Jadi kita akan mengikuti aturan yang ada dari fakultas ataupun dari prodi ya. Jadi Seperti apa? mudah-mudahan minggu depan itu kita akan ujian mulai dari 10.30. Waktu ujiannya itu nanti tergantung kepada banyaknya soal. Ya, soalnya itu pilihan beganda. Nah, jadi kalau soalnya 40 ya 40 menit. Kalau soalnya 60 ya berarti 60 menit. Kan gitu. Ya, mulai dari setengah 11. Jadi pastikan kalian itu sudah ada di dalam ruangan. Pak, Apa itu? izin menyampaikan Pak, bahwasannya kelompok 1 sama kelompok 9 udah sepakat untuk tukaran materi Pak. Oh, ya Di bukan minggu tukaran materi sih di sebetulnya. Ya di berarti si kelompok 1 ya iya di yang minggu ini minggu Pak. ini. Iya, Pak. Ya Pak. Oke. Jadi kelompok 9 belum tentu juga minggu depan. Belum tentu juga 2 minggu lagi. Bisa jadi nanti kalian minggu terakhir kan gitu. Jadi acak ya. Oke Jadi Pak. minggu ini berarti kelompok 1 ya. Ya Pak. Oke. Sudah deal ya. Nah, jadi Kasih nanti Pak. jam 12 akan saya naikkan ke YouTube. Nanti saya share linknya dan mulailah kalian bekerja untuk mencari like, viewer, sama komen yang paling banyak. Ya. Oke. Iya, Pak. Ini nanti jam 12 pun juga kalian akses di kelas USU ACID ya untuk absensi sendiri ya di kelas USU ACID ya. Waktunya hanya 15 menit ya. Lewat dari 15 menit maka aksesnya akan tertutup otomatis. Ya, jadi 15 menit itu manfaatkan untuk absensi di kelas USU ACID. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tadi sudah saya bilang minggu depan kita UTS, materinya dari mana sampai mana, persiapkan, belajarlah bagus-bagus, supaya nilainya pun juga bagus. Ya, kalau gitu kita sudahi sampai di sini pertemuan kita minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi nanti linknya saya kasih sama si Sultan ya, nanti Sultan yang men-share ke semuanya ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Izin Ya, live ya. Pak. Ya, Pak. Pasti Pak. Gwen Chan Aton.